Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian itu dengar istilah tentang radioaktif? Kedengarannya itu emang agak menyeramkan, tapi tahu gak sih kalian kalau sebenarnya radioaktif itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Bahkan bisa membantu memastikan jembatan atau pipa-pipa besar itu tetap aman digunakan. Nah, di video ini kita akan bahas dengan cara yang simpel dan seru tentang apa itu radioaktif, bagaimana proses peluruannya, dan kenapa zat-zat radioaktif itu bisa digunakan untuk mengecek sambungan logam tanpa harus membongkarnya. Ya, semua itu dilakukan lewat teknologi keren yang namanya itu radiografi industri. Jangan khawatir, kamu nggak perlu jadi ilmuwan dulu untuk ngerti ini semua. Dan yuk ikuti terus videonya sampai habis dan siap-siap dibuat takjub gimana ilmu fisika dipakai langsung dalam dunia nyata. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami bakalan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang radiografi industri pada penjelasan struktur. Ada beberapa soal yang diangkat, antara lainnya adalah yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan radioaktif? Yang kedua, uraikan jenis radioaktif yang digunakan dalam radiografi industri. Dan yang ketiga itu bagaimana teknik ini digunakan untuk mengevaluasi hasil pengelasan dalam infrastruktur teknik sipil. Nah, di sini aku dan teman-teman akan menjawab pertanyaan yang aku sebutkan tadi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kada Aji Darmawan dengan NPM 240 350 160. Kenalkan, nama saya Fajar Fadila dengan NPM 2103 50 Nama saya Adinda Dogosianto, NPM 2403 50 10 190. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ihsan Nur Karim, NPM 240 350 10 182. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Bilqis Akila Asmawati, NPM saya 240 350 10 180. Nah, sekarang aku bakalan jawab apa sih yang dimaksud dengan radioaktif. Mungkin aku bakalan ngasih gambaran ya, radioaktif itu kayak gimana. Seperti ini contoh gambarnya. Pasti familiar lah ya sama gambar ini. Nanti juga bakalan aku jelasin secara signifikan apa sih radioaktif itu dan perannya dalam pengelasan struktur. Yang pertama mungkin bakal aku bahas tentang definisi radioaktif itu sendiri. Radioaktif adalah sifat suatu inti atom yang tidak stabil sehingga dapat meluruh dengan sendirinya untuk mencapai kestabilan. Proses peluruan ini menghasilkan radiasi, baik dalam bentuk partikel seperti alfa dan beta maupun gelombang elektromagnetik seperti sinar gamma. Menurut Rahmi dan kawan-kawan dalam jurnalnya, pemanfaatan radioaktivitas di bidang kesehatan sebagai objek pengejalan fisika menjelaskan bahwa kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk meluruh dengan memancarkan partikel-partikel tertentu hingga mencapai kestabilan. Peluruhan ini berlangsung secara alami dan tidak dapat dicegah. Rahmi dan kawan-kawan juga menuturkan peluruhan radioaktif terjadi secara spontan dan acak serta memiliki satuan yang dikenal dengan waktu paruh atau half-life, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh separuh jumlah inti radioaktif dalam suatu tempat untuk meluruh. Dalam radiografi industri, isotop radioaktif seperti iridium 192 atau IR192 dan kobalt 60 atau CO60 dominan digunakan karena karakteristik energinya. IR192 atau iridium 192 memiliki karakteristik energi sebesar 0,3 sampai 0,6 MeV, ideal untuk material ketebalan sedang seperti contohnya kelasan pipa. Sementara untuk CO60 atau kobalt 60 memiliki karakteristik energi sebesar 1,17 sampai 1,33 MeV.
biasanya dipakai untuk inspeksi komponen tebal seperti reaktor nuklir. Pemilihan isotop sendiri didasarkan pada 3 faktor, yaitu waktu paruh, energi radiasi, dan ketebalan material target. Indonesia, praktik radiografi industri diatur ketat oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN, termasuk persyaratan sertifikasi operator, prosedur keselamatan kerja, serta batasan dosis radiasi yang diperbolehkan. Selenium 75 atau Se75 kadang digunakan untuk aplikasi khusus seperti di bidang dirgantara atau aerospace, karena menghasilkan citra dengan kontras yang baik pada material tipis. Namun, penggunaannya lebih jarang dibandingkan iridium 192 atau IR92 karena aktivitasnya yang relatif rendah dan waktu paparan yang lebih lama. Perka BAPETEN nomor 4 tahun 2023. Dan yang terakhir, bagaimana teknik ini digunakan untuk mengevaluasi hasil pengelasan infrastruktur teknik sipil. Teknik radiografi digunakan dalam infrastruktur teknik sipil untuk mengevaluasi hasil pengelasan dengan cara membuat gambar internal lasan menggunakan sinar X atau sinar gamma. Gambar ini memungkinkan deteksi cacat seperti retakan, porositas, dan inklusi yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Pengelasan merupakan proses penyambungan logam menjadi satu kesatuan akibat panas dengan atau tanpa pengaruh tekanan atau yang menghasilkan ikatan metalurgi yang ditimbulkan oleh gaya tarik-menarik antara atom. Pengelasan adalah menyambung dua bagian atau lebih logam baik sejenis maupun tidak sejenis dengan cara memanaskan sampai temperatur lebur menggunakan bahan pengisi atau tanpa bahan pengisi. Secara teknis, untuk menghasilkan sambungan las dengan kualitas yang baik diperlukan bahan tambahan filter metal agar deposit logam lasan terbentuk dengan baik. Nah, setelah menyimak beberapa jawaban dari teman-teman dan saya yang udah kita paparkan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa radioaktif adalah sifat dari beberapa jenis atom yang intinya itu tidak stabil. Karena tidak stabil, atom ini tuh bisa meluruh atau berubah bentuk dengan sendirinya dan mengeluarkan radiasi kayak seperti partikel atau gelombang energi. Proses ini tuh terjadi secara alami dan tidak bisa dicegah. Salah satu ciri khas dari peluruan ini adalah waktu paruh, yaitu waktu yang dibutuhkan agar setengah dari jumlah atom radioaktif dalam suatu zat berubah menjadi bentuk lain. Dan dalam dunia industri sendiri, terutama di bidang pemeriksaan logam, sifat radioaktif ini sangat bermanfaat. Zat radioaktif seperti yang sudah disebutkan tadi, contohnya itu ada iridium 192 dan kobalt 60. Itu biasanya digunakan untuk melihat bagian dalam logam tanpa membongkarnya, seperti saat memeriksa hasil pengelasan pipa atau mesin. Di Indonesia sendiri, penggunaan zat-zat ini itu diawasi ketat oleh BAPETEN agar aman dan hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah bersertifikat. Dan juga zat lain seperti selenium 75 yang digunakan untuk keperluan khusus yang mudah kita sebutkan tadi. Dan teknik ini itu sangat berguna dalam dunia konstruksi tentunya. Misalnya itu untuk memeriksa apakah sambungan las seperti pada jembatan, pipa itu sudah kuat dan tidak ada kerusakan di dalam. Pengelasan sendiri adalah proses menyambung dua logam menjadi satu dengan cara dipanaskan. Agar sambungan las itu kuat dan bagus, biasanya ditambahkan logam pengisi. Nah, dengan itu juga bantuan teknologi radiografi, kita bisa memastikan hasil pengelasan yang kita lakukan itu aman dan berkualitas tanpa harus merusak atau membuka sambungannya. Jadi tidak kerja dua kali lah kesimpulannya. Mungkin cukup itu beberapa jawaban dari kelompok kami,
Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.